Silakan duduk. Shalom. Shalomnya mana yang lebih semangat? Shalom. Selamat pagi. Ternyata ya saya baru tahu kalau mau bagikan firman di depannya Opa Oma itu lebih tegang daripada membagikan firman di ibadah yang lain. Saya sebagian ini sudah bolak-balik ke toilet karena ini tegang kepingin ketemu sama oma-opanya Betani Yestoya Malang yang luar biasa, amin. Dan saya percaya hari ini Tuhan punya sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang Opa dan Oma bisa lakukan dalam kehidupan Opa dan Oma, dan itu menjadi berkat, menjadi kemuliaan untuk kerajaan Allah. Setuju, katakan amin. Amin. Jadi hari ini yang akan saya bagikan kepada Oma dan Opa adalah mengenai buah roh. Yuk ngomong sama-sama, buah roh, buah roh. Jadi di Roma 8 ayat yang ke-29, Roma 8 ayat yang ke-29, bisa kebaca? Kurang besar enggak tulisannya? Oke ya, bisa ya? Boleh baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tadi lagu kita apa? Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Dia ngomongnya apa? Dia mengangkat kita semua menjadi anaknya. Kalau kita ini diangkat jadi anaknya Tuhan, berarti kita punya sifat yang mirip dengan Tuhan. Setuju, katakan amin. Saya ini ya mirip sama papa saya. Dan saya bangga kalau saya itu dibilang mirip sama papa saya. Saya bangganya minta ampun. Jadi miripnya itu di mana? Kalau papa saya naik mobil dan saya naik mobil, tahu enggak yang pertama kali terjadi apa? Itu dari tempat mobil itu berangkat belum jauh, kami berdua sudah tidur. Jadi orang-orang kalau saya naik mobil selalu orang-orang di keluarga saya selalu bilang seperti ini mirip papanya. Enggak apa-apa, saya bangga, saya mirip sama papa saya benar-benar bangga. Demikian juga anaknya, cucunya Opa Oma mungkin ada yang mirip sifatnya sama Opa Oma, ada yang mirip wajahnya, ada yang mirip kelakuannya, ada yang mirip apapun itu yang diturunkan. Anak saya yang gede itu mirip sama papanya. Dan papanya bangga banget karena anaknya yang gede mirip sama dia. Anaknya pun bangga kalau dia mirip sama papanya. Anak saya yang kecil mirip banget sama saya. Jadi adil ya, nggak ada yang ditaktor. Semuanya adil, satu mirip papanya, satu mirip mamanya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak yang sudah dipilih dan diangkat jadi anak-anak Tuhan, kita itu memiliki satu kemiripan dengan Tuhan. Yaitu apa? Ada Roh Kudus di dalam kita. Dan Roh Kudus itu memiliki yang namanya buah roh. Buahnya cuma satu, buah roh. Jadi begitu ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ketika kita ini menjadi miliknya Tuhan, kita ini memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tetapi ada 9 rasanya dari buah roh itu. Kita lihat apa aja isinya buah roh itu apa aja rasanya. Di slide yang berikutnya. Yang pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dulu saya kalau waktu mau menghafalkan ini ya, minta ampun susahnya. Apa ya, 9 itu apa ya, saya ini kok udah hafal-hafal ya. Jadi karena saya ini lebih suka matematika, lebih suka ngitung-ngitung daripada menghafal. Jadi begitu saya dapat yang 9 ini terus terang saya kesulitan. Tapi saya sudah menemukan metode pada waktu saya kuliah S2, itu ada satu dosen saya yang mengajar bagaimana cara menghafal sesuatu yang banyak, tetapi itu bisa kita hafalkan dalam waktu yang singkat. Saya percaya Opa dan Oma di tempat ini juga bisa melakukannya. Hari ini kita mau sama-sama praktek ya, bagaimana kita menghafalkan buah roh ini. Ngomong-ngomong, ada yang sudah hafal atau belum? Buah roh itu apa aja? Oke, 1 sudah hafal, yang lain? Oke, karena yang hafal cuma 1, kita belajar sama-sama ya. Belajar buah roh itu apa aja, setuju? Setuju, yuk. Saya kasih peragaan, karena kalau dengan peragaan itu kita bisa lebih cepat hafalnya.
buka slide yang berikutnya. Oke ya, tangannya semua. Jadi kita mulainya dari tengah. Tengah, kemudian nanti kita naik, balik lagi ke tengah, maju ke depan, balik lagi ke tengah. Itu prinsipnya ya. Yang pertama adalah kasih. Tangannya, love. Oke, good. Yang kedua, sukacita. Oke, kalau yang bapak-bapak yang malu gini bisa. Kemudian dari sini sukacita naik ke atas, damai, sejahtera. Oke, balik lagi ya, kita ulangi lagi ya, supaya hafal. Yang pertama, kasih, sukacita, damai, sejahtera. Oke, semua sudah bisa. Setelah itu kita balik lagi ke tengah apa? Kesabaran, sabar ya, kesabaran. Setelah itu kemurahan. Kalau kita sabar, kita bisa memberi kemurahan. Setelah kemurahan, kebaikan, maju ke depan. Oke. Setelah kebaikan, kesetiaan. Oke, balik ya. Yang kedua kita coba lagi ya supaya hafal. Yang keempat, kesabaran. Setelah kesabaran kita kemurahan, maju ke depan, kebaikan, kesetiaan. Oke. Setelah kesetiaan apa masih di depan kan tadi? Kelemah lembutan, lemah lembut. Yang terakhir mundur lagi, penguasaan diri. Boleh dicoba lagi? Oke, sudah lupa? Oke, bagus ya, kita coba lagi ya. Yang pertama, Bu Aro, kita balik lagi ke depan. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Kemudian kesabaran, kemurahan, kebaikan, jempolnya. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, balik lagi penguasaan diri. Oke, good ya, berikan tepuk tangan buat usahanya Oma Opa luar biasa. Sekarang ada yang berani nggak maju ke depan? Pak atau Ibu, sorry, nggak boleh maju ya karena sudah hafal. Saya mau memberi hadiah untuk yang berani maju dan menghafalkan ke depan. Ya silakan, 2 orang ya. Oke. Iya nanti satu dulu. Sini Bu, di tengah Bu. Namanya Bu siapa Bu? Bu Meing. Oke, Bu Meing ya. Kasih semangat dulu untuk Bu Meing. Pakai gerakan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, terima kasih. Masih belum jelas, masih ada yang ketinggalan ya. Mari, yo. Bu, mari Bu. Oh, enggak apa-apa. Mari, Bu siapa Bu? Dorothea. Bu Dorothea, yuk kasih semangat dong untuk Ibu Dorothea. Yo. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, kurang apanya? Kesetiaan. Ya, kalau sudah bisa jangan, nanti yang lain enggak mau menghafal ya. Yuk coba lagi yuk. Kasih. Kemudian sukacita. Damai sejahtera. Turun lagi. Sabar. Setelah sabar, kemurahan. Maju, kebaikan. Luar biasa, berikan tepuk tangan buat Opa Oma semua. Kenapa kita perlu menghafal? Karena kalau kita tidak tahu,
nanti kita lupa, loh ya apa aja ya yang harus saya hasilkan di dalam kehidupannya saya. Di Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 23, kalau kita enggak hafal, kita enggak tahu buah roh, ini yang akan terjadi, yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ini adalah perbuatan daging, bukan perbuatan yang berasal dari Roh Kudus. Misalnya apa? Hawa nafsu, makan terus, atau melakukan sesuatu yang tidak kudus. Kenapa? Karena tidak ada penguasaan diri. Buah rohnya yang itu tidak keluar. Terus kemudian ada yang namanya perseteruan. Kemana-mana, tukaran kemana-mana, ngajak berantem kemana-mana. Kenapa kok bisa perseteruan? Karena tidak ada kebaikan, tidak ada kasih. Itu loh, apapun perbuatan buruk yang kita lakukan, sifat-sifat buruk yang masih ada di dalam dirinya kita, itu semua sebenarnya ada obatnya. Obatnya yaitu tadi buah roh yang 9 itu tadi. Kemudian kalau saya ini iri hati, kenapa saya ini iri hati? Kenapa saya ngelihat teman saya kayak gini saya enggak suka, melihat orang lain kayak gitu saya enggak suka. Apapun saya ini pokoknya gampang irian. Karena apa? Karena enggak ada damai sejahtera. Tidak mensyukuri apa yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Ini yang akan terjadi, perbuatan daging ini yang akan kita lakukan sehari-hari kalau kita tidak punya buah roh. Kalau kita tidak menghasilkan, kalau kita tidak memanifestasikan, menunjukkan dengan sengaja bahwa kita punya buah roh di dalam diri kita. Makanya saya ajak tadi Oma Opa untuk menghafalkan dengan sederhana. Kalau lupa-lupa satu ya yang penting yang 8 masih ingat, nanti yang 1 diingat-ingat lagi. Seperti itu. Nanti di rumah diingat-ingat lagi boleh ya, apa aja yuk? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Setelah itu ke tengah lagi, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Terakhir tarik lagi ke tengah, penguasaan diri. Yes, luar biasa. Ini yang akan kita sengaja kita manifestasikan, sengaja kita tunjukkan ke keluarga kita, ke teman-teman kita, ke komunitas kita, bahwa kita punya 9 rasa tadi itu. Itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau sudah mulai mau menggosip menyebabkan perpecahan ya, terus ingatnya gini, oh iya sih, aku ini harus baik, aku ini harus punya, aku ini punya sama Tuhan. Karena aku ini sifatnya mirip sama Tuhan aku itu sudah dikasih kebaikan. Maka daripada kalau terjadi perpecahan kan tidak bagus. Kan bertengkar satu sama lain. Ya sudah, aku mau menghasilkan kebaikan, ditutup mulutnya. Enggak jadi gosip, ngomong firman saja. Enggak jadi ngomong yang buruk, enggak jadi ngadu sini sana. Pokoknya ngomong yang baik saja. Kalau itu sangat menjengkelkan, kalau orang lain sangat menjengkelkan sampai kita mau benci, enggak usah ngomong. Pokoknya kita berdoa saja, kita mengasihi saja, kita melakukan yang terbaik. Kok anakku kok enggak berubah-ubah ya? Cucuku kok enggak berubah-ubah ya? Sabar. Tuhan Yesus itu ya mengajar kepada kita untuk kita itu bersabar. Semua itu ada waktunya. Selama masa kita menunggu, itu kita perlu namanya kesabaran. Saya mau tanya, kalau binatang anjing itu berapa bulan kalau dia bunting? Sekitar 2 bulan ya, 2 bulan, 2-3 bulan. Kalau manusia berapa bulan? 9 ya. Kalau gajah itu paling lama 23 bulan, hampir 2 tahun. Yang lebih lama lagi itu ada yang namanya satu jenis hiu, ikan hiu. Dia 3 tahun. Jadi dia hamilnya 3 tahun. Kalau semakin kecil, itu lahirnya semakin cepat. Lahirnya masa mengandungnya, masa menunggunya itu semakin cepat. Tapi semakin besar, itu masa menunggunya, masa mengandungnya itu semakin lama. Gajah lebih besar daripada anak manusia. Gajah lebih besar dari bayi gajah lebih besar daripada bayi manusia. Bayi manusia hanya 9 bulan. Bayi gajah tadi 23 bulan. Jadi ketika kita menunggu dengan sabar, menunggu dengan damai sejahtera. Bukan kita itu ngomong gini loh, nanti ya kalau sudah terjadi, enak wis hidupku, aku gak mikir apa-apa. Tidak.
Tapi kita mendapatkan damai sejahtera kita ya di masa penantian kita itu. Kalau kita waktu ini kita belum sembuh, kita masih sakit, ya kita ngomong, Tuhan, aku tahu Engkau penyembuhku. Aku tahu Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menyembuhkan aku. Aku tahu bilur-Mu sudah menyembuhkan aku. Dan masa penantian itu ada damai sejahtera, ada iman, ada kesabaran. Dan percayalah saat kita hanya memandang kepada Tuhan, iman kita hanya tertuju kepada Tuhan, itu Tuhan tidak pernah berdusta terhadap janjinya. Percaya, katakan amin. Amin. Jadi bagaimana kita bisa berbuah? Bagaimana kita bisa berbuah? Yang pertama adalah kita menerima dengan iman. Ya percaya dulu, kalau memang karena kita ini anak Allah, kita itu punya buah roh, kita dikasih itu oleh Tuhan. Sama seperti ini, bagaimana Bapak dan Ibu tahu kalau naik pesawat, bukan yang pesawat yang murah-murah ya, tapi pesawat yang mungkin untuk perjalanan panjang, pesawat yang bukan kelasnya yang low cost itu. Bagaimana Bapak Ibu tahu kalau di situ ketika pramugarinya nawari makan, Bapak Ibu menerima tanpa takut harus membayar? Bagaimana Bapak Ibu tahu? Karena harga makanannya sudah dibayar di depan. Kita sudah bayar ketika kita beli tiketnya. Tapi ketika kita naik kereta api, yang itu pramugarinya kereta api, kalau dia nawari kita, berani nggak kita terima kalau kita gak bawa uang? Enggak berani, karena di dalam tiket kereta api itu belum ada harga makanan. Jadi karena Tuhan Yesus sudah membayar harga buat Bapak Ibu dan saya, buat oma opa buat saya, kita punya buah roh, percaya dulu. Yuk ngomong ke dirinya sendiri, aku punya buah roh, aku punya buah roh. Itu yang pertama, kalau kita tahu bahwa kita punya, kita bisa melakukan. Yang kedua, yaitu rela dibentuk. Yuk ngomong yuk, rela dibentuk. Ada di sini yang kayak satu teman saya waktu itu ya, ada satu firman Tuhan yang disampaikan, harus nggak boleh pemarah, ngomong gitu. Nggak isah. Aku ini orangnya soalnya pemarah. Aku nggak isah kalau disuruh sabar. Ada yang masih begitu? Ada apa? Terima kasih buat kejujurannya. Tetapi ya saya katakan ya, itu sudah manusia lama. Yang baru apa? Sabar. Dan kalau kita punya, kita mampu melakukannya. Kalau kita sudah diberi, kita tinggal menunjukkannya kepada dunia. Kalau masih pemarah, ya nanti Tuhan akan dibentuk. Kayak itu loh, kalau kebun anggur. Kebun anggur, itu kan petani anggurnya itu dia kan daunnya dipotongi, kemudian ranting-rantingnya yang buruk-buruk itu dia yang sudah umur 2 tahun ke atas itu dipotong. Supaya ranting yang muda itu bisa dibentuk, supaya nanti buah anggurnya itu jaraknya itu maksimal. Jadi kalau dia bertumbuhnya enggak maksimal, itu buahnya bisa banyak, tetapi rasanya enggak karu-karuan. Supaya dapat buah anggur yang bagus itu harus ditata, jadi ada jaraknya. Kemudian daun-daun yang sudah terlalu lebat itu akan dipotongi. Nah kalau kita terus-terusan enggak mau sabar, kalau kita terus-terusan tidak mau murah hati, kalau kita terus-terusan tidak mau kebaik, nah itu nanti kita akan mengalami proses yang namanya dibentuk. Dan dibentuk Tuhan itu enak. Bilang yuk, dibentuk Tuhan itu enak. Enak. Karena apa? Pada akhirnya kita akan memuliakan nama Tuhan. Jadi untuk berbuah apalagi yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Ini sudah tidak bisa. Ini harus kita lakukan. Tidak ada alasan. Ini harus dilakukan. Terhubung dengan Tuhan. Pak Gembala berkali-kali khotbah ya, cerita enggak, Bapak Ibu pernah dengar enggak? Kalau kita dekat sama orang yang suka meso, berapa lama keluar itu kata-katanya? 1 minggu? 1 bulan? Berapa lama? Tapi kan pasti itu akan jadi satu kebiasaan, kita ikut-ikutan. Tetapi kalau kita terhubung dengan Tuhan, kita bergaulnya sama Tuhan, yang keluar dari hidup kita itu apa? Ya buah roh. Kasih, sukacita, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu yang akan keluar dari kehidupan kita. Kita lihat yuk yang di Yohanes 15 ayat yang ke-8.
Boleh baca sama-sama biar semangat, dengan semangat ya. 1, sudah siap semua? Ya, 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini loh tujuan akhirnya kita, memuliakan nama Tuhan. Tujuan akhir kita itu bukan anak kita jadi sarjana, bukan anak kita jadi orang terkenal, cucu kita semuanya bukan. Tujuan hidupnya kita adalah kita memuliakan nama Tuhan. Untuk apa? Agar semakin banyak orang datang kepada Tuhan dan menjadi bagian dari kerajaan Allah. Setuju? Katakan amin. Saya ini bertobat pada waktu saya masih kuliah. Saya tobat sekitar 28 tahun yang lalu. Ketika saya bertobat, papa mama saya masih belum Kristen. Tapi saya pegang janji Tuhan bahwa satu orang bertobat, seluruh isi keluarga diselamatkan. Bertahun-tahun saya nunggu prosesnya, akhirnya Tuhan itu baik, dia genapi janjinya. Papa mama saya akhirnya bertobat, keluarga saya semuanya bertobat. Saya mengucap syukur. Tuh, saya ngomong ke Bapak Ibu ya, Tuhan itu tidak pernah lalai menggenapi janjinya. Tidak pernah. Satu pun janjinya semua pasti digenapi oleh Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Pasti. Dan kemudian ada saat-saat di hidup saya ini lagi down. Saya ini lagi down. Atau saat kehidupan saya ini melakukan kesalahan. Mama saya yang dulunya saya doakan, itu sekarang sudah jadi kayak pester buat saya. Jadi ketika saya melakukan kesalahan, mama saya itu ngasih nasihat. Saya pernah satu kali saya itu berbohong. Saya berbohong. Papa saya begitu tahu saya itu dipukuli, tuk 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 tuk, bukan tuk 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 yang enak loh ya, tuk 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 yang sakit deh. Nah itu saya dipukuli sama papa saya. Kemudian mama saya cuma datang ke saya ditaruh di sebelahnya, diajak ngomong. Mama sama papa bisa sampai seperti ini. Itu karena mama sama papa itu selalu pegang omongannya. Mama sama papa selalu berusaha jujur. Dia itu mengeluarkan buah dari hidupnya. Dan saya sudah melihat buah itu keluar dari hidupnya mama papa saya. Itu yang membuat saya, iya sih, sampai kapan sampai besok saya tua pun. Saya mau berusaha jujur, saya mau hidup mengeluarkan buah roh, saya mau jujur di hadapan Tuhan. Saya mau jujur di hadapan manusia. Itu saya belajar dari papa mama saya, dari mama saya. Mama saya ngomong seperti itu. Kemudian nanti ketika saya marah, mama saya itu bisa ngomong, sudahlah, kalau sudah bagianmu, saya pernah ditipu sama orang. Jadi orang ini menjanjikan saya sesuatu yang saya itu sudah ngarep gitu loh. Aduh, enak dapat yang itu, yang dijanjikan orang itu. Saya sudah bahagia, saya sudah nyusun rencana. Waduh, nanti kalau dapat ini kayak gini. Ternyata orang yang menjanjikan saya itu mengingkari janjinya. Mama saya coba bilang, ampuni, nanti bagianmu kan ada sendiri. Kalau bukan berkatmu kan ya juga tidak akan dikasihkan ke kamu. Tapi kalau nanti berkatmu ya sama Tuhan dikasihkan. Itu saya merasakan bahwa mama saya itu benar-benar mengeluarkan buah roh di dalam kehidupannya. Itu yang menginspirasi saya. Karena omongannya mama dan papa saya itu jadi ya benar ya. Benar ya, aku ini harus memuliakan nama Tuhan. Aku ini harus selalu membela kerajaan Tuhan daripada daripada keenakanku sendiri. Itu loh yang Tuhan harapkan. Bapak Ibu bisa mengeluarkan buah roh. Perkataannya Bapak Ibu berdasarkan dari buah roh. Itu yang akan menarik keluarga, anak, cucu, menantu itu datang untuk memuliakan nama Tuhan. Dan akibatnya itu akan menyambung. Banyak orang di luar sana yang mereka tidak kenal Tuhan, mereka itu berkat buah roh yang keluar dari Bapak dan Ibu itu bisa terjadi. Kerajaan Tuhan bisa semakin besar, Tuhan bisa semakin dipermuliakan. Amin, amin. Jadi hari ini Bapak dan Ibu belajar buah roh, belajar mempraktekkan buah roh. Yang jelek-jelek tadi, yang dunia tadi dibuang. Keluar, karena itu sudah ada. Tidak perlu ngejar-ngejar kesabaran. Kesabaran itu sudah ada. Tinggal ditunjukkan, tinggal dimanifestasikan. Amin.